Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Umar Prasetyo, masih dalam rangka tutorial mengenai biasanya Excel ya. Sekarang kita akan bicarain Power BI. Jadi ya tutorial mengenai Power BI ya. Jadi seperti janji saya kemarin teman-teman ya. Kemarin saya sudah membuat satu video tutorial mengenai rekapan data per tahun, di mana teman-teman menanyakan bagaimana cara merekap data paling cepat untuk data-data penjualan yang dia dapat dari downloadan satu aplikasi ya. Dan tutorialnya saya kasih nama dengan si bos minta rekap data per tahun. Teman-teman bisa lihat nanti di channel YouTube saya, di channel Harumona. Silahkan cari saja di searchingnya YouTube, kemudian teman-teman bisa cari atau ketika nama saya Heru Monas, nanti akan tampil banyak sekali tutorial-tutorial mengenai Excel maupun Power BI maupun Power Query yang bisa kita diskusikan bareng di sini ya. Ya, diskusi ya artinya bisa belajar bareng, bisa saling tanya jawab dan lain sebagainya ya. Oke, lanjut. Ini adalah halaman YouTube saya, silahkan cari nanti untuk tutorial saya. Kemudian saya akan ke Power BI ya. Jadi buat teman-teman yang belum punya Power BI, silahkan download, kemudian install di desktopnya. Kemudian rekan tentu bisa menggunakan Power BI-nya dengan ya pengetahuan yang dipunya ya. Nggak apa-apa, kita belajar dari awal dulu. Dan ini adalah halaman Power BI saya sudah buka Power BI saya. Saya sudah memasukkan data yang kemarin saya olah di Excel. Ini adalah hasil olahan data saya kemarin di Excel dengan menggunakan pivot table dan Power Query. Teman-teman bisa cari di link tutorial saya yang barusan saya sebutkan tadi di YouTube, dan teman-teman bisa download file Excel yang ada di sini. Dan saya sudah mengimpor atau memasukkan data yang ada di sini di tabel Excel-nya, dan sudah saya masukkan ke Power BI di sini. Jadi saat saya kembali ke tabel di sini, saya akan punya satu tabel yang kurang lebihnya adalah tampilannya adalah sama dengan apa yang ada di Excel kemarin ya, yaitu ada year, month, day, dan value. Jadi karena saya sudah tidak memerlukan Excel-nya, saya close dulu untuk item-item yang tidak saya perlukan ya. Saya close window dulu untuk Excel-nya. Kemudian saya close window dulu juga untuk PowerPoint yang tadi saya sempat terbuka ini. Saya klik dan save saja. Oke, ini adalah data kita yang ada di Power BI. Jadi kemarin itu pertanyaannya sebenarnya ada dua. Jadi teman penanya menanyakan bagaimana cara merekap data dengan menggunakan pivot table atau menggunakan Excel. Juga si penanya juga menanyakan apa sih gunanya Power BI. Jadi sekalian saya jelaskan mumpung ada kasus yang paling sederhana ditanyakan oleh teman penanya dan saya bisa menjelaskan dengan menggunakan Power BI. Ini adalah data yang sama. Kita klik pada bagian data. Jika kita ingin menggunakan satu visualisasi atau tampilan untuk laporan atau lain sebagainya di tempat kerja teman-teman ya, mungkin jika data teman-teman sudah terstruktur seperti ini atau tertata dengan baik seperti ini, ya ini selera ya, kembali ke selera. Saya menyarankan lebih baik pakai Power BI untuk visualisasi, karena memang awalnya si Power BI ini memang jadi satu kesatuan dengan Excel, tetapi dengan sering berkembangnya teknologi, berkembangnya mungkin kebutuhan di dunia data, maka Power BI ini dipisah atau terpisah dengan si Excel. Harapannya dengan terpisahnya si aplikasi ini bisa mengembangkan visualisasi yang lebih gampang atau untuk analisa data yang lebih gampang. Lanjut ke reportnya ya. Jadi untuk membuat visualisasi sederhana, kita klik pada report ya. Mungkin teman-teman masih awam dengan halaman ini, tidak apa-apa, nanti lama-lama juga terbiasa kok dengan Power BI ya. Jadi saya kenalkan dikit. Untuk tab-tab yang ada di sini sama seperti Excel, teman-teman bisa ekspor untuk home, untuk insert, untuk lain sebagainya. Nanti apa yang ada di tool-tool yang ada di tiap tabnya akan tampil di bawahnya di sini ya. Dan kemudian di halaman samping kanan di sini ada visualization. Jadi teman-teman bisa menampilkan grafik atau visualisasi apapun yang teman-teman butuhkan di kanvas di sini ya. Saya sebut kanvas di sini atau halaman report, sehingga teman-teman bisa menyajikan data yang tadinya ada di tabel seperti ini yang tadi ada ya, bisa disajikan di dalam bentuk report di sini. Tentunya dengan cara yang sangat gampang ya, dengan menggunakan Power BI. Lebih simpel dengan menggunakan Power BI jika kita bandingkan dengan visualisasi yang ada di Excel. Hanya perlu pembiasaan aja. Oke, maaf. Kita langsung saja, misal dari laporan teman-teman ingin memasukkan logo atau
apa ya, ya simbol dari perusahaan teman-teman, bisa klik pada tab insert, kemudian klik pada picture ya. Cari di sini untuk yang apa namanya, item-item yang mencantumkan picture ya. Jadi teman-teman bisa explore yang ada di sini, yang mana yang menyebutkan picture, kemudian klik ya. Karena kita cari di sini terus, nah di sini ada add an image. Jadi ini untuk menambahkan logo atau image di laporan kita. Jadi kita klik saja seperti ini ya. Kemudian kita pilih logonya. Karena saya tadi udah download ini, nah, seperti ini saya double klik, maka logo saya akan tampil di sini ya. Saya kecilkan dikit karena memang tadi resolusinya saya download dengan yang kecil saja, seperti ini. Kemudian untuk menambahkan ya, logo ini bebas ya, seperti logo yang ada di perusahaan teman-teman ya. Untuk menambahkan apa namanya, tulisan, kita bisa insert ini label di sini ya, text box atau label di sini. Kita klik, kemudian klik. Nah seperti ini, sudah klik, kita tuliskan saja kalimat yang ingin kita ketikkan di sana, misalnya laporan atau rekap ya. Laporan juga boleh, laporan rekap penjualan tahunan, apa ya, penjualan tahunan ya, atau penjualan per tahun. Seperti ini aja ya, simple saja. Jadi nanti bisa teman-teman kembangkan seperti apa yang teman-teman ini ya, teman-teman butuhkan. Klik dan blok seperti ini ya. Kita klik dan blok seperti ini, kemudian kita besarkan. Misalnya saya pengen menjadi 24. Nah seperti ini. Kemudian kita ingin ditebelin atau diapain, silahkan saja diatur-atur ya, sesuai kebutuhan teman-teman. Nah untuk melebarkan kita bisa klik pada tanda panah di sini dan lebarkan seperti ini. Saya kecilkan dikit seperti ini, saya geser ke atas. Sebentar. Mana sih tanda ininya, tanda gesernya? Seperti ini ya. Kalau kurang gede bisa digedein dengan klik blok seperti ini. Kemudian kita lebarin saja atau gedein saja untuk fontnya ya. Jadi blok dulu seperti ini, kemudian digedein menjadi 28 misalnya, atau 30 juga boleh, 32 juga boleh ya. Jika tulisannya hilang bisa dilebarin, klik dulu, kemudian arahin di pinggir apa namanya, kotaknya lah seperti ini. Oke, kalau sudah, kita bisa melakukan visualisasi data dari tabel yang kita punya tadi. Kita klik pada filternya ya, kita bisa klik dan drag apa yang ada di apa namanya, tabel dengan cara mengekspand pada field di sini. Kemudian ada tabel yang tadi kita punya, kita klik expand di sini ya, untuk tanda panah di sini kita klik, sehingga kita bisa melihat kolom-kolomnya. Nah kita bisa dengan gampang membuat visualisasi. Misalnya kita ingin menampilkan grafik batang atau apa ya, sesuai kebutuhan lah. Misalnya grafik batang di sini, klik, kemudian klik drag seperti ini. Kok susah ya di saya ya. Nah seperti ini muncul. Kemudian untuk menampilkan kita bisa klik dan drag kolom-kolom yang ada di sini ke dalam item-item yang dipunyai dari properti si apa namanya, visualisasi dari yang sudah kita pilih tadi, yaitu apa namanya, stacked column ya. Jadi kita misalnya memilih untuk tahun misalnya ya, di sini kita klik dan drag pada aksis seperti ini. Kemudian kita pilih value-nya pada value, klik dan drag, dan seperti ini. Nah, nanti akan muncul visualisasi sederhana seperti ini ya. Kelebihan dari si Power Query ini ya, kita bisa mengganti visualisasi dengan apa yang kita inginkan. Misalnya dengan ke stack bar chart seperti ini, dia akan berubah, atau dibalikkan seperti tadi ya, seperti ini. Jika memang kurang lebar, bisa kita lebarkan seperti ini. Kita bisa mengganti value by year ini dengan kalimat yang kita apa namanya, perlukan ya. Misalnya klik pada visualisasinya, kemudian klik pada simbol kanvas di sini ya, klik.
Kita pilih saja pada bagian title ya, kita scroll ke bawah, misalnya ada ini data label. Sebentar ya, saya juga nggak begitu hafal untuk di ini title bisa on, bisa kita on, juga bisa kita off. Sepertinya saat kita off titlenya hilang, jika kita on dan kita ingin menggantinya, kita bisa mengekspand pada title di sini. Value by year bisa kita ganti dengan misalnya penjualan by tahun seperti ini ya, kan enter. Nah, sudah berganti dengan penjualan by tahun. Kelebihan dari si Power Query ini, jika kita ingin menampilkan slicer atau pilihan tahun, kita bisa mengklik pada visualisasi lagi ya. Visualisasi, kita klik pada bagian kanvasnya dulu sehingga tidak terpilih untuk si tabelnya. Maaf untuk grafiknya. Klik pada bagian visualisasi, kemudian cari di sini untuk slicer. Nah, ini slicer. Kita klik saja sehingga akan muncul kanvas dari slicer di sini. Kita bisa memilih item apa yang akan kita masukkan ke dalam slicer di sini ya. Misalnya kita memilih untuk tahun ya, kita klik dan drag di sini. Kita akan mempunyai satu slicer tahun di sini ya. Tampilannya adalah seperti ini ya, teman-teman ya. Ini saya geser dulu. Ya, seperti ini. Ini kita bisa ubah menjadi satu tampilan lain. Jadi kita bisa klik pada tanda panah di sini, klik, kemudian saya pilih misalnya drop down atau list, boleh list saja ya, seperti ini ya. Akan tampil list tahun yang ada di data kita tanpa kita susah-susah memilih, walaupun nanti di tahunnya itu ada data duplikat ya. Jika kita lihat di sini di tabel, misalnya ini ada 2015, 2016, 2017 masing-masing satu item ya. Jika kita pergi ke datanya tadi, aslinya atau awalnya data tersebut ada banyak duplikasi ya. Tetapi untuk si Power BI, terutama untuk bagian slicer, dengan cerdasnya sudah bisa menghilangkan duplikasi sehingga kita bisa memainkan data berdasarkan slicer yang ada di sini. Jika tampilan kurang gede bisa kita ganti. Kita klik pada slicernya, kemudian klik kembali pada tanda kanvas, kemudian kita bisa klik pada general kalau nggak salah ya. Cari di bukan di size, di mana ya, tampilannya memang sedikit ada perubahan. Jadi saya klik kembali pada visual, kemudian visual setting, cari saja nanti di sini teman-teman ya. Mungkin di font di sini bisa kita oh ini header bukan, di value ini bisa kita gedein. Nah seperti ini, misalnya kita ganti dengan 18. Nah dia udah membesar seperti ini, bisa kita atur. Nah kelebihannya saat kita pilih satu data misalnya 2015, klik ya. Nah si tampilan yang ada di sampingnya ini akan mengikuti. Jadi kita dengan mudahnya gampang membuat satu visualisasi. Misalnya ingin menampilkan tahun 2019, pilih saya 2019. Maka yang tampil adalah data tahun 2019. Misalnya ingin 2 tahun, misalnya 2019 kita bandingkan dengan 2016 seperti ini. Tekan kontrol dan klik, akan tampil 2016, 2017, 2018 dihilangkan, kemudian 2019. Jadi gampang ya dengan menggunakan Power BI ini. Jika teman-teman ingin menampilkan data ininya ya, tabelnya misalnya ya, klik kembali pada kanvas, kemudian cari di sini visualisasi yang tabel ya, tabel seperti ini sehingga tampil kanvas tabel seperti ini. Nah, teman-teman bisa klik dan drag value yang ada di tabel, kemudian tampilkan di item tabel di sini ya. Bisa klik pada misalnya saya tampilkan misalnya bulan ya, seperti ini. Kemudian saya tampilkan, oh ini bulannya tersum ya, jadi kita hilangkan dulu untuk sumnya ya. Kita klik dulu pada tabelnya dulu, kita kembali kepada tabel, kemudian klik pada month, klik pada ini, kita pilih pada do not summarize ya. Pada simbol sum di sini kita klik drop down-nya, kemudian klik pada do not summarize seperti ini. Jadi nanti si bulannya ini karena dia angka tidak di sum secara otomatis ya. Mungkin kita juga bisa mengklik pada D. Kita lakukan hal yang sama, do not summarize.
Kemudian ya cukup itu aja lah dulu. Kita kembali ke visual atau di report ya. Nah, kita bisa mengklik pada month di sini ya. Kemudian kita pilih untuk D-nya nggak usah lah, langsung value saja. Saya klik dan drag seperti ini. Nah, kita sudah mempunyai tampilan data tabelnya atau rincian dari tahun-tahun yang ada di sini dengan bulan yang kita pilih di sini ya. Misal kita pilih pada year-nya juga, year-nya masih ada tanda sigma, jadi kita kembali lagi ke tabel, kemudian kita klik pada year, kita lakukan hal yang sama, do not summarize, kembali kepada canvas ya, kita kembali ke canvas, kita klik kembali untuk year, kita taruh di atas semua, di sini juga bisa ya. Oke, seperti ini sudah ada satu tampilan yang bisa kita lihat di sini, walaupun report sederhana. Kenapa saya menjelaskan sederhana? Karena emang penggunaan Power BI ini luas ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi silakan saja nanti dimainkan untuk Power BI-nya ada di teman-teman sesuai kebutuhan. Jadi tampilan yang sebagus apapun, yang serapi apapun, jadi nanti saat teman-teman melaporkan atau mendemokan di depan bosnya atau di depan atasannya bisa langsung interaktif. Jadi misalnya bos saya pengen tahu dong data 2015, tinggal klik saja 2015 seperti ini ya. Yang tampil hanya akan grafik tahun 2015 plus rincian datanya. Jika ingin menampilkan tanggal juga bisa klik pada tabel di sini ya. Kemudian D-nya juga kita geser seperti ini. Nah, maka akan tampil data pada tahun 2015 hanya terjadi penjualan pada bulan 11 dan tanggal 4 ya. Mungkin kita bisa menghilangkan semua filternya atau keseluruhan datanya yang ingin kita tampilkan. Caranya dengan klik pada slicer, arahkan pada tanda eraser seperti ini ya, yang clear selection ini kita klik, maka semua data akan ditampilkan dan kita bisa men-scroll data yang ada di tabel di sini ya. Tampilannya kurang gede Pak, ya atur aja lagi dari sini ya. Klik pada grid, kemudian label ya, kalau nggak salah label di value kita gedein, angkanya bisa jadi 12 ya, seperti ini sudah cukup gede ya. Kita bisa scroll seperti ini. Oke ya, mungkin ini saja dulu untuk tampilan Power BI. Kenapa saya hanya menghilangkan contoh sedikit, karena emang kebutuhan yang dimaui saya belum tahu dan penanya juga nggak menjelaskan detailnya. Akan tetapi harapan saya dengan penjelasan yang saya sampaikan di sini, teman-teman bisa tahu, oh ternyata ini tuh gunanya Power BI. Dengan sedikit klik dan klik, kita sudah bisa mendapatkan tampilan yang mungkin nanti bisa sangat berguna saat kita melakukan presentasi atau melakukan pantauan dari data-data yang ada di kita ya. Kembali lagi, kita bisa memilih item yang ada di sini tidak hanya dari slicer, kita bisa klik pada tahun yang ada di sini atau data yang ada di sini. Misal saya ingin tahun 2016 atau 2017 ini seperti apa sih datanya, kita bisa klik pada diagram grafiknya di sini, kita klik, maka yang ada di tabel pun juga akan terupdate. Jadi sangat-sangat fleksibel yang ada di Power BI ini. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya yang sederhana ini menjawab pertanyaan penanya yang kemarin menanyakan apa sih bedanya report yang ada di Excel dengan yang ada di Power BI. Kurang lebih seperti itu, karena memang Power BI adalah didesain untuk visualisasi dan analitik data. Baik, demikian tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang tertarik mengenai Power BI, ya silakan saja atau DAX ya, Power BI dan DAX, silakan saja menanyakan di grup Facebook saya, di grup bantuan makro Excel ya. Linknya saya sertakan di deskripsi. Demikian juga untuk link file ini nanti akan saya sertakan di deskripsi. Teman-teman bisa download di link yang saya sertakan ya, dan mempelajari apa yang sudah kita terapkan di sini. Jadi semakin banyak teman-teman tanya di grup Facebook saya, nanti kita akan semakin banyak diskusi dan semakin banyak bertukar ilmu. Demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Bertemu lagi dengan saya Irmanas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial mengenai Power BI yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.